Welcome to the show. Welcome to the show. Apa nih? Jadi minggu kali ini kita mau bawain apa ya? Kita lagi hijau-hijau nih, jadi kita mau bawain hijau. Enggak nyambung. Jadi hari ini kita mau bawain cerita, rangkuman sedikit cerita bahas komik ini. Apa itu komik apa tuh dulu? Batman Zero Year. Oh. Secret City dulu. Sebelumnya, kenapa kita bawain ini? Karena minggu depan itu sebentar lagi akan ada film The Batman. Nah, film The Batman itu kalau kita lihat dari trailer-trailernya menceritakan awal cerita awal karir Bruce Wayne sebagai Batman, bener kan? Nah, tapi kan kadang-kadang kalau misalnya yang udah nonton film tuh suka kadang-kadang gue suka lihat disambung-sambungin infonya ini dari komik ini kan kadang-kadang kita suka pusing. Banyak referensi. Nah ini gue coba bawain si originnya Batman yang sekarang lagi running. Ini originnya. Alkitabnya. Juga sih. Buku pendomannya. Nah ini mungkin sedikit lebih origin daripada si filmnya. Kalau film kan udah jadi Batman-nya. Ini mungkin sedikit sebelumnya gitu. Cuman gue udah membawa ini dengan tujuan siapa teman-teman yang tertarik baca komik gitu ya bisa mulai ada titik awal lah gitu buat baca. Nah ini kita nggak akan bahas semua tapi poin-poin dari ceritanya ini bakal kita bahas. Jadi yang pasti menakir. Pasti spoiler ya. Jadi kalau misalnya tertarik sama aja bisa baca sendiri. Beli di mana? Beli ini di mana ya? Di Toko Oren. Toko hijau. Pas dengan baju. Betul. Hijau. Nah, berhubung hijau-hijau ini saya villa-nya ini warna hijau juga di sini. Cool. Nanti lah lihat sendiri lah. Sedikit dan salah satu inspirasi dari film The Batman yang bahkan tayang tuh buku ini juga gitu. Walaupun nggak full ini ya, tapi salah satunya ini. Jadi kita bahas aja ini. Pertama, gue udah baca, gue yang sering baca komik, mereka udah tidak pernah baca komik western. Kita bacanya Alkitab ya guys. Jadi gue yang kristenisasi ya. Gue bakal ceritain sih cerita dari Batman gitu ya. Nah, pertama-tama mungkin kalau misalnya suka sebanyak selesai. Nah si Zero Year ini sebenarnya kalau misalnya kalian yang sedikit tahu dikit karena sudah dapat info tentang komik ini tuh dibuat di tahun 2012 ditulis oleh Scott Snyder. Nggak ada hubungannya sama Zack Snyder ya walaupun namanya sama Greg Capullo sebagai artnya ya. Nah duo ini tuh mereka kurang lebih dari sekitar tahun 2011 sampai 2015-16 tuh mereka yang megang serial Batman. Nah kalau misalnya kalian nggak tahu nih misalnya komik western nih kok bisa beda-beda yang nulisnya. Nah komik western ini bedanya sama manga dan lain-lain gitu. Kalau komik western DC atau Marvel tuh biasanya mereka per art ada timnya, ada tim kreatifnya gitu. Nah untuk kali ini kalau lihat depannya ada tulisan New 52. Nah New 52 ini jadi DC kan sebenarnya udah lama dong, nggak cuma dari tahun 2000-an kan, udah dari tahun 60-an 70-an kan. Nah New 52 ini adalah reboot ulang semua reboot lah, jadi riset dari awal waktu sekitar tahun 2011. Nah ini di buku ini ceritain tentang originnya Bruce Wayne jadi Batman gitu, versi yang sekarang. Ya udah, jadi langsung dibacain. Cerita ini dimulai kalau baca di depan. Kita mulai dari Gotham. Ada seorang bocil. Batman biasanya Gotham kan. Bocil lagi nangkap ikan nih. Nangkap ikan diserang. Tapi kelihatannya di Gothamnya itu asri gitu. Ini ceritanya tuh kayak post apokalips gitu kok. Tapi kenapa bisa kayak gini Gothamnya kan? What happened to Gotham? What happened gitu. Kita mulai ceritanya pertama gitu. What happened? Nah, kita mulai ini dari 5 bulan sebelumnya ceritanya. Iya betul. Sebelumnya, nah ini ceritanya ada sosok bertopeng lagi mau nyelamatin orang dari sekelompokan penjahat gitu ya. Merah-merah ini namanya Red Hood Gang. Nah, Red Hood, tapi bukan Red Hood gitu. Ini ada hubungan tapi masih jauh gitu. Red Hood Gang dan ini sebenarnya si orang bertopeng ini siapa lagi kalau bukan Bruce Wayne. Ini Bruce Wayne. Kira lu ngomong yang bertopeng. Bertopeng liatin. Ini tuh mereka pakai topeng. Jadi ini tuh ceritanya sebelum Batman gitu. Jadi Bruce Wayne gitu, tapi belum jadi persona Batman gitu. Nah, ini salah satu cerita awal. Ya, cerita awal. Dia udah mau memerangi kejahatan, tapi masih prepare. Tapi belum ketemu nih idenya Batman gitu, belum ada nih, baru merangin kejahatan doang gitu. Nah, ini ceritanya di arc yang pertama ini dia beradu sama ini geng Red Hood ini, yang merah-merah ini gitu kan. Nah, geng Red Hood ini si yang pakai kepil ini leadernya namanya Red Hood One gitu kan.
Kayak Falcon itu lah. Aduh, bukan. Si Bruce Wayne ini dia mau ngebongkar nih si gengnya mereka. Nah, tapi anehnya itu si member-membernya itu tuh nggak bisa dilacak gitu. Jadi si Red Hood One ini dia cara beroperasi itu dia blackmail meres orang gitu, meres orang dijadiin masuk ke anggotanya. Tapi nggak saling tahu anggotanya itu tuh karena semuanya pakai topeng. Jadi kayak Prosedurnya emang gitu. prosedurnya gitu. Jadi anonimus lah gitu nggak bisa dicari. Jadi sesama itu pun nggak tahu. Nggak tahu. Kan sama ini Bruce Wayne kan walaupun pergi dia tetap kaya, tetap jalan si Wayne Enterprise-nya gitu kan. Ternyata sama ini ngejalanin adalah ini omnya, namanya Philip Kane. Si Philip Kane ini tuh dia pokoknya motifnya sama cerita ini dia pengen ngajak si Bruce Wayne buat ngejalanin si Enterprise-nya bareng-bareng gitu. Kan udah balik nih. Ayo kita umumin kalau masih hidup dan kita jalanin si perusahaan bareng-bareng gitu kan. Buat apa ya kayak ya si Wayne ini tuh di Gotham ceritanya pondasinya lah si Wayne Enterprise itu pondasinya Gotham gitu. Jadi buat kontrol si kotanya biar lebih baik gitu kan. Kayak Demokrat. Nah tapi kadang-kadang nih suka disebut-sebutnya juga di flashback. Ini adalah Thomas Wayne, bapaknya Bruce Wayne. Ini sedikit flashback dulu ceritanya. Kayak Montir Yamaha loh. Nah iya ini ceritanya di sini mungkin agak aneh gitu. Si Thomas Wayne di ceritanya itu benar-benar multi talented abis gitu. Dokter iya, engineer iya gitu. Jadi kayak ya gitulah kayak perfect banget gitu dia. Nah ini salah satu apa ya hal penting yang diceritain di flashbacknya ini tuh ini. Ada satu alat ini dikenalin ini alat si kayak orb gitulah si orb itu tuh bisa bikin 3D mapping dari satu ruangan gitu. Jadi kalau di scan nanti dia bisa bikin ruangan gitu. Lanjut ke ini Philip Kane tadi. Selama ini ternyata Om Philip ngejalanin Wayne Enterprise ini dibantu sama satu advisor, penasehatnya itu ini hijau-hijau nih. Ada yang mungkin ayah kenal nih sedikit. Advisor namanya Edward Nygma. Alias yang nanti pada akhirnya menjadi Riddler. Asam tuh Riddler. Riddler beda lagi mulu perasaan. Nah ini namanya Edward Nygma ya. Kalau misalnya lu singkat jadi apa coba? Enigma. Jadi memang ceritanya gitu namanya. Serius itu beneran. Enigma doang. Bukan. Enigma itu kan kata enigma itu artinya kan misterius. Oh iya gitu. Iya. Oh. Jadi Bukan gini jadinya. bukan enigma Dota. Balik lagi. Jadi si Philip Kane ini ternyata bersekongkol sama Edward Nygma gitu. Kan tadi Philip Kane tuh pengen rekrut Bruce Wayne gitu kan, tapi dia juga ada masalah di mana si kota ini udah mulai agak tidak terkendali karena si pengaruh geng Red Hood tadi kan. Tapi si Edward Nygma ini punya ide biar si Enterprise-nya jadi sepenuhnya punya si Om Philip. Solusinya apa coba? Kira-kira? Kita bunuh. Iya, dia punya ide untuk kill Bruce Wayne gitu. Ini sedikit flashback nih, ini kan dia pegang si orbnya terus deket-deket lubang, kira-kira apa nih yang terjadi? Jatuh. Nah, iya, lanjut. Masih penguin? Nah iya, ini ada satu karakter yang mungkin kita kenal. Ini nama-namanya penguin gitu ya. Tapi ini belum jadi penguin. Oswald Cobblepot atau penguin. Jadi di ceritanya itu gitu temanya intinya itu banyak karakter-karakter yang belum nyampe gitu belum nyampe ke si masih building karakter. Nah iya gitu. Masih building karir tuh yang belum jadi gitu. Nah ini salah satunya ada Oswald Cobblepot. Nah ini si ceritanya intinya si Red Hood Gang ini mau bunuh si Oswald ini lah. Tapi pas mau dibunuh tiba-tiba ketahuan si Oswald pas digebuk ternyata kata sini oh lu bukan Oswald. Ini lu si ini nih si yang nyebelin menurut dia. Jadi si Red Hood One ini tuh udah nyadar sama sosok si pahlawan bertopeng inilah. Bruce Wayne gitu. Cuman kan dia belum tahu nih. Jadi kayak oh lu ada satu orang yang suka ngacoin rencana gua gitu kan. Nah ini saat hari ini dia nyamar jadi penguin tuh. Dia pakai kostum ceritanya. Ternyata Bruce Wayne. Iya. Kok bisa jadi pendek? Pakai dipendekin terus pakai baju lah gitu ceritanya. Jadi dikacauin, gagal lah bunuh si penguin ini gitu. Jadi Bruce Wayne berhasil nemuin penguin aslinya ada nih. Pas diceritain sebenarnya ada tuh udah disumputin sama si Bruce gitu penguin yang aslinya. Jadi kenapa diceritain gitu sih kejadian-kejadian ketemu sama si Red Hood One ini? Karena dari sini si Red Hood One tuh dia kayak minat gitu sama wah lu ngeselin juga nih lu, tapi dia jadi menarik gitu soalnya kan tertantang. Flashback lagi. Ini flashback tadi udah ngelobang jatuh nah si orpeng nge-scan gitu. Ngacok-ngacok gitu itu nih. Iya, jadi mungkin kalau misalnya nggak dibimbing emang kalau pertama-tama baca agak bingung sih komik-komik gini tuh.
dari sampai situ kurang lebih ceritanya ini yang tadi Dia nemu Batcave. ya dia nyemplung si Orpnya tadi nge-scan Aktif gitu. nge-scan si Hall itu, tapi ini belum jadi Batcave-nya gitu. Nah udah selanjutnya abis itu si Bruce ini minta bantuan sama si omnya, Om Philip. Salah satu teknologinya si Red Hood tadi tuh kayaknya ada hubungannya sama Wayne gitu. yang pistol tadi. Iya, ada hubungannya sama Wayne Enterprise. Jadi dia minta tolong ke omnya buat track si itu. Tapi Terus Wayne Enterprise itu apa sih tuh? Perusahaannya teknologi. Oh, Teknologi. Nah, tapi sama omnya tuh dia bilang, udah harusnya kita jalanin aja lu, kita jadi partner gitu. Bruce tetap bilang nggak mau, di expose tiba-tiba omnya main bikin konferensi sendiri gitu. Halo Bruce Wayne. Iya, jadi kayak langsung panggil jurnalis gitu. Wah, Bruce Wayne masih hidup ternyata teman-teman. Sini gitu, gitu ya. Bruce Wayne kaget lah. Gitu. Nah, ini kita salah satu ada karakter yang di perkenalan juga ini adalah Mbak Vicky Vale. Vicky Vale. Vicky Vale ini Yang bunga ya. Vicky Sue. bukan Vicky Sue juga. Vicky Vale ini salah satu love interest-nya Batman. Batman. Jurnalis biasanya. Fiksionario. Wow. Nah, setelah si Bruce Wayne berusaha kabur, akhirnya ketemulah pertemuan pertama antara Bruce Wayne dan Mas Edward. Edward. Enigma. Ini ketemu. Ketemu akhirnya mereka di belakang. Oh ini ya pas. Ya. Oh. Si Om Philip tuh kenapa ngajak ketemu, ngebet pengen ngejalanin ini bareng sama Bruce tuh sebenarnya karena dia nggak setuju untuk bunuh Bruce Wayne. Jadi si Om Philip ini baik sebenarnya. Oh. Tapi udah biar langsung aja ya. Ternyata si Om Philip ini salah satu Red Hood juga gitu. Udah dalam pengaruhnya Red Hood lah gitu. Jadi sekarang si Om Philip sama Edward Nigma nih, mereka jadi caranya beda gitu. Edward mau bunuh, si Om Philip mah enggak. Jadilah si tiba-tiba kan si Bruce Wayne pulang nih. Ini dia tuh pulang ke rumahnya. Jadi ceritanya dia selama belum jadi Batman tuh Punya rumah kecil. sok-sokan jadi orang miskin gitu dia. Taunya dibeledar. Sama Red Hood One. Nah tapi si Red Hood One ini agak bodoh. Dia tuh belum nemuin Bruce Wayne itu sama dengan si orang itu belum gitu. Oh sama yang nyaman. Ya itu tuh dia nggak tahu. Dia cuman tertarik sama si Bruce Wayne. si semi Batman itu. Tapi dia mah disewa sama Edward Nigma buat bunuh Bruce Wayne. Oh Jadi ini cerita beda gitu. Nah setelah dibeledar gitu ya namanya Bruce Wayne dia masih bisa bertahan lah gitu kan. Nah, tapi ya akhirnya dikeroyok gitu sama geng Red Hood gitu, blur abis lah pokoknya gitu. Dan akhirnya setelah dikeroyok gitu dia ditembak sama si Red Hood Bruce Wayne. Ini foto sama papanya jadi kayak di drama gitu lah, dipajang di depan muka dia. ditembak, dipukul sih tuh. Pukul, saya ditembak nih. Jadi dia drama gitu, si foto orang tuanya ditaruh depan muka dia. Si tembak ceder 2 kali gitu di depan ini tuh pelurunya kena gitu dua-duanya. Dia kan di belakang si lukisannya ceritanya gitu. Ditembak tuh kena dua-duanya di belakang. Iya di dada gitu. Sekaratul maut lah ya Bruce Wayne-nya. Tapi akhirnya si Bruce Wayne bisa kabur dan ya balik ke papaku Alfred, tolong aku gitu kan. Alfred itu ada hubungan darah sih tuh apa setia dong? Enggak, setia dong. Kacung setia. Setia sama bapaknya sebenarnya, sama Thomas Wayne. Nah inilah yang membuat si Om Philip dan Enigma. Semi Riddler ini selek gitu. Lu kenapa bunuh ponakan gue gitu? Oh ini ya. Iya ini kan. Nah, si aduh nyantai gue tuh bikin lu gampang gitu, tapi malah pada akhirnya ya jadi jalan sendiri gitu, berpisah. Ya udah si Bruce-nya diobatin lah, dijahit lagi di baik sama Alfred. Dan setelah itu dia si Bruce Wayne kayak udah nyerah deh, gue nggak bisa dah ini kayaknya. Nggak lah udah gue nggak bisa nih merangin kejahatan kayak gini. Dia jalan-jalan lah ke rumah. Ini kan dia diobatin di rumah papanya kan. Jalan di mansion. Kayak lagi galau-galau, ketemu lagi si Orphan. Pasti pencet si ruang kerja papanya ceritanya berubah jadi bad. Jadi keluar tuh si proyeksi yang di lubang itu terproyeksi di ruangan papanya. Di ruang papanya. Dia kayak, "Pak, gua harus gimana nih, Pak?" gitu. Pas keluar sih proyeksinya, terus dia ketemu ini hologram. Yang waktu itu ke-scan. Iya, sekarang wah, ini nih gitu jadinya. Ini tuh momen itu. Yes, Father. I shall
Become a bat. Iya. Become a COVID man. Covid man bukan. Sedikit jadi mirip sama bapak ya. Cepat ya. Nah kan habis dia blur biar lebih aerodinamis gitu kan. Tentara. Sebenarnya gue mau jujur. Soalnya ini gue Bruce Wayne. Apa nih ada nih? Ini gue Bruce Wayne. Nah sementara itu si geng Red Hood ini masih aja ngelancarin aksinya gitu kan. Dipikir si ini berapa hari udah berapa lama udah gak muncul nih si bertopeng juga gitu kan. Jadi makin bebas. Makin bebas gitu kan. Nah tapi tiba-tiba ini yang Red Hood kacung-kacungnya lagi beraksi, tiba-tiba digantung. Oh ini. Jadi bentuk Digantung paksa. digantung paksa gitu. Jadi bentuk Kelawar. Terus dia pikir ini kaget kan. Ini lucu nih adegan ini. Dia kaget kan. Waduh, itu teman-teman gua gitu. Terus dia datangin, itu kepalanya belum ada bos. Hah? Jadi si Batman bilang itu kepalanya masih kurang. Badannya doang nih. Oh. Kepalanya masih kurang. Ditangkap. Jadilah kepalanya dia. Ada nggak ya? Nggak dilanjutin. Sini baru tangkap. Nah ini scene ini sebenarnya throwback ya. Throwback ke penampilan pertama banget dari komik vintage Batman. Sarung Oh. dan si kupingnya panjang lebay gitu. Oh iya. Ya kan? Si ini callback lainnya. Dia juga aneh dari dulu nih kostumnya memang aneh. Kalau debutnya Batman tuh hitam abu, terus tangannya ungu. Nggak tahu kenapa maksudnya. Apa ya gue udah ngerti apa sih. Kirain Om Philip Bruce meninggal kan, dibunuh sama Red Hood kan. Nanti masih ada dan akhirnya mereka baikan gitu. Ini si Philip. Iya Om Philip itu. Oh. Dibaikan terus dia ngaku. Akhir sama itu gua itu udah gua tuh udah kepegang sama si Red Hood gitu. Oh ini ya. Ya, ada nomornya gitu. Jadi ya minta maaf lah gitu si Om Philip bilang kalau dari sekarang mau bersekongkol buat ngancurin si Red Hood. Karena nanti dia ikut beraksi nih si Om Philip nih gitu kan. Jadi nanti dia bakal jadi orang dalamnya gitu. Batcave tuh cave beneran nanya. Cave beneran. Jadi mereka ini ceritanya masih yang Batcave masih kentang gitu tuh baru laptop gitu. Karena masih awal banget gitu. And then, nah karena si Bruce tuh usut akhirnya dia bisa ngetahuin si rencana si Red Hood One ini dia bakal ada satu tempatnya ini gitu. Dia udah tahu intinya mah setelah dia hampir mati dia lahir baru dia merasa oh sekarang gue bisa pakai dia punya apa ya, inspired buat gue tuh bisa ngelawan crime tuh nggak cuma dari satu sisi gitu. oh, di Gua sisi bisa Bruce sebagai Wayne dan di sisi dan Batman. sebagai Batman gitu. Dia sebagai Bruce Wayne tuh dia Menggunakan privilege privilege buat dia ngecepuin si rencana si Red Hood biar si polisinya langsung kesana gitu. Kalau Batman yang tampil kan nggak ada yang dengerin dong gitu kan. Jadi si Bruce Wayne yang ngadepin di media, si Batman nanti yang nyusulin ke sana gitu. Nah ini tepatnya Ace Chemical. Ini jadi si Bruce Wayne sini ngecepuin si Red Hood. Iya. Ini next actionnya Red Hood bakal nanti tolong lu Gotham Police tolong. sini ya. Nah Gotham Police salah satu karakter yang bakal dikenalin adalah ini Si itunya inspektornya. Inspektor Gordon gitu kan. Inspektor Gordon siapa ya? Yang selalu yang dipanggil ya kalau polisi. Yang punya bad signal nanti yang punya bad signal. Yang itu teh Yang punya lampunya. lampu gede. Nah, tapi karena si Bruce ngasih tahu ngecepuin gitu, langsung disekap si Bruce-nya sama Red Hood. Red Hood. Tapi namanya Batman selalu punya countermeasure gitu ya. Udah ada perhitungan. Ada perhitungan dia. Jadi dia udah tahu dia bakal ditangkap gitu. Nah, pas ini lagi ditangkap, sedangkan si polisi juga udah siap di depan buat ngegerebek lah gitu kan. Tapi kenapa posisi superhero tuh nggak ada yang ini tuh? Nggak ada yang efektif. Maksudnya, iya, lebih jago superhero independennya gitu. Gak ada gitu yang superhero jadi orang polisinya. Nah, sebenarnya punya usul nih suatu hari diceritain nih kalau diterusin ya. Nanti kalau misalnya kalian suka gitu, diterusin. Suatu hari Gordon bakal jadi Batman. Diceritain. Gordon udah tua anjing. Jadi Batman? Hah? Iya. Nanti ada sekali. Rapuh gini goblok. Ya, nanti ada dia pakai armor gitu lah. Jadi kayak semi Iron Man gitu. Ini ya? Iya. Jadi ada satu masa di mana si Bruce tuh nggak bisa. Jadi Tapi sebelum jadi Batman dia jadi koki dulu. Gordon. itu aja. Lebih rapuh lagi. You fucking dumb. You fucking awesome. Super savage. Nah lanjut. Nah, jadi rencananya Bruce ini dia bakal dia bikin blackout, dia bikin mati lampu si daerah si pabriknya gitu. Terus dia pura-pura ya kayak ini decoy-nya gitulah. Jadi ini sebenarnya bukan dia kayak boneka gitulah. Dia udah Dia udah berubah jadi Batman. Batman udah datang ceritanya. Ceritanya gitu.
No. Si Falcon kan pas digelapin dia pakai ini ganti night goggle ya. Oh Dia iya. ganti night goggle pas digelapin kan. Iya. Tiba-tiba diterangin, dibuka dong sama dia. Terus dia langsung buru-buru karena dia kan nggak mau kasih tahu mukanya gimana kan. Dia buru-buru pakai si helm yang Falconnya. Nah pas dia lagi itu dia pertama kali dia lihat si Batman masih bentuknya jadi nggak jelas gitu karena buru-buru. Disitulah dia jatuh cinta Sama Batman. sama Batman. Oh. Udah mulai kebaca belum nih arahnya kemana nih? Kira-kira. Ya udah dia hajar lah semua masih Batman gitu kan. Rencananya kurang lebih berhasil gitu ya. Tapi karena Batman sama polisi juga belum pernah ketemu, jadi di sini dianggapnya masih Antihero lah gitu. Dan si ini nih salah satu ini tuh ada Om Philip nih mau ngalangin si Falcon, ditembak. Ini mental menclek bulatnya. Tuh ini tembak. Enough no more gitu. Ini si Om Philip. Red Hood 347. Iya. Terus ya udah dikejar. Entet Om Philip. Mati ya. Nah ini sebenarnya Philip Kane ini kalau diterusin lagi Jadi pendeta. bukan. Anaknya ini Kate Kane. Kate Kane itu Batwoman. Yang kayak wig merah. Jadi nanti ada lanjutan lagi sebenarnya gitu. Nah ini pertama kali Gordon dan Batman saling ketemu lah. Ini awal-awal si gadgetnya Batman juga masih culun banget. Mana? Nah setelah ini ini kabur ternyata si Red Hood One-nya udah mau berhasil kabur. Sampai Batman nafsu kan, ini kan masih muda, masih panas gitu kan. Tarik lah. Terus si ininya dia melarikan diri dengan cara dia ini pakai hookshot ya. Iya, ditarik pakai hookshot, jatuh. Oh dia tuh kayak mau jatuh akhirnya si ini tuh mereka tengah-tengah tuh bocor kayak satu tangkinya bocor lah. Chemical bocor. Si Batman-nya udah berantemnya udah dulu sini gua tolongin. Nah si Ratu tuh bilang, "Kenapa ngapain lo tolongin gua? Kita baru mulai, bro," gitu. Dia jatuhin. Oh, jadi this is the origin of Joker, man. Ini aslinya. Tapi kenapa sampai sekarang Joker tuh nggak dikasih tahu aslinya siapa sih? Ini juga salah waktu ini keluar juga si origin ini kan tadi gue beres ya? Beres. Oh. Ini gue nih si origin yang ini tuh sebenarnya ngambil sebelum yang New 52 ini nih. Jadi si New 52 ini tuh terjadi karena ini kan tadi gue bilang pertama New 52 kan. New 52 tuh ini cerita yang pas ngeriset dari awal itu kan. Nah sebelum itu sebelumnya cerita original Joker tuh belum ada yang jelas gimana sebelum versi New 52 yang ini. Tapi cerita yang ini tuh sempat jadi ini tuh cerita yang origin Joker ini tuh campuran dari beberapa komik yang ada sebelumnya gitu. Dijadiin satu biar nyambung jadi cerita yang begini gitu. Sebenarnya kalau misalnya cerita yang sebelum yang ini nih yang diakui originnya Joker tuh yang kayak di filmnya yang komedian. Yang komedian gagal itu originnya. Oh iya. Berarti ada dua versi ya? Dua versi. Joker sakit hati. Tapi yang film juga itu ngarang. Soalnya kan nggak ada kecemplungnya. Tapi yang sama itu, yang sama siapa yang cewek Harley Quinn juga. Scene-nya mirip kan, cemplung bareng. Itu kan cuman Harley Quinn doang yang dikasih lihat. Itu yang yang Jared Leto kan itu. Iya. Tapi kan maksudnya si originnya Joker yang sebelum yang ini, sebelumnya versi ini, yang terkenal itu yang komedian gagal. Komedian gagal disuruh nyamar jadi Red Hood One kalau yang itu. Kecemplung kecelakaan. Jadi Joker kalau yang ini si sebelum jadi Joker tuh dia udah kriminal sebelumnya. Kalau yang ini sambung ini gitu. Jadi yang versi New 52 ini dari awal tuh dia udah lebih bengis gitu si Joker. Gitu. Ini cuman, nah ini kalau cerita uniknya komik western juga kalau cerita apa? Cerita yang side-side-nya gini, artnya langsung berubah. Iya, foto gambarnya. Tim kreatifnya langsung berubah gitu. Dan ini prequel sebelum cerita selanjutnya di mana kan tadi Philip Kane sama Riddler bisa kan? Jadi next ceritanya ini kan tadi origin Batman belum selesai nih, baru sampai segitu. Tadi yang cerita adegan yang pertama tuh yang Gothamnya kayak post apokalips belum dilanjutin kan. Ini oke kita lanjutin seriannya itu abis ini aksinya Riddler lah yang membuat si Gotham itu tenggelam ceritanya. Ditenggelamin Gothamnya jadi begitu bentuk. Itu jadi cerita origin Batman dan Joker gitu di seri ini. Nah ini tuh si cerita ini tuh masih terus gitu Ki sampai
Sekarang sampai 2022 ini tuh ceritanya masih ini lanjut. Komik ini masih jalan. Masih jalan. Tapi udah bukan New 52, sempat udah berubah nama serinya jadi Rebirth. Udah Rebirth, abis New 52 ada Rebirth, abis itu ada Infinite Frontier, tapi ceritanya masih sama, masih yang ini. Maksudnya belum ribut lagi, masih ini. Gimana? Menarik. Selama ini Batman kan paling kalian tahu dari film doang kan. Ngeliat yang baca dari komiknya gimana? Seru dong. Lebih rame sih harusnya. Seru. Dan salah satu yang kenapa gue bawain ini dan gue bilang ada hubungan sama The Batman itu juga, kalau dilihat dari trailernya, sebenarnya kan maksudnya Riddler tuh dari Batman. Berarti lanjut ini langsung ya. Iya, tapi Riddler kayaknya ada versinya, kalau itu kan agak serem-serem gitu kan. Tapi dilihat dari trailernya salah satu plot yang dilakukan, gue sampai tenggelamin. Sama. Tapi kayaknya nggak sampai jadi pos apokaliptik gini nih. Gua tahu Jakarta itu. Jakarta itu tenggelam soalnya ntar. Jadi real life politik gitu kan agak becek gitu. Oh, iya. Tenggelamin. Boleh. Harus beli bukunya dulu berarti. Harus beli lagi bukunya. Lumayan. Tapi ya beda lah ya, sensasinya ya baca langsung gitu. Dan menurut gua kalau yang teman-teman yang demen art juga ini artnya bagus sih kalau dilihat sesuatu juga gitu. Ya udah jadi gitu, Batman Zero Year Secret City. Memang ini tulisannya agak aneh sih volume 4. Kenapa volume 4? Karena si origin ini taruh tengah-tengah gitu ceritanya. 1, 2, 3-nya tuh udah jadi Batman. Sudah ini ceritanya. Jadi flashback sebentar. Jadi ini flashback dalam flashback sebenarnya cerita ini. Tapi biar pada ngerti originnya Batman versi komik ya ini sekarang gitu. Kalau baca ini gitu. Yang Robert Pattinson ini ya. Enggak itu. Belum Tapi kan inspirasinya gitu. Inspirasinya. Oh Inspirasi plotnya salah satunya yang lawan leader katanya salah satunya dari ini. Ya udah tutup. Jadi sekian dulu. Gua Dul, Kiki. Ya. Dan pamit. Terima kasih. Dadah.